Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Nerusakan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman utawi ingkang sinebat tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor 203 saking surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Artosipun dawuh wadhkuru lan podo berzikira sapa sliramu kabeh Allah ing Allah. Berzikir kepada Allah maknanya menyebutkan nama-nama dan sifatnya, karena di dalam seorang hamba menyebutkan nama-nama dan sifat Allah, sementara di dalam nama-nama tersebut terkandung sifat-sifat yang sempurna, dan semua nama-nama tersebut mengandung makna yang baik. Jazakallah, barakallahu fik. Maka disinilah pujian kepada Allah Ta'ala. Wadhkurullaha lan berzikira Allah ing Allah fi ayyamin ma'dudatin ing dalem dina-dina sing berbilang. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan ayyamin ma'dudat. Faman mongko sapane wonge ta'ajjala sing tergesa-gesa alias kesusu fi yaumaini ing dalem rong dina akhire piyambake ninggal Mina, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 dari hari tasyrik. Fala isma alaihi mongko ora ana isma dosa alaihi ngatasi piyambake. Artinya meninggalkan Mina bagi orang yang tergesa-gesa di hari kedua tasyrik, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah, tidaklah hal tersebut berdosa. Ketika tidak berdosa berarti dibolehkan. Ketika dibolehkan berarti sudah sah hajinya. Waman lan sapane wonge ta'akhara sing terlambat dari hari kedua berarti menjadi hari ketiga tanggal 13 Dzulhijjah, hari ketiga hari tasyrik. Fala itsma alaih mongko ora ana dosa bagi orang yang tergesa-gesa sehingga berdiam di Mina hanya 2 malam saja dan 2 hari 11-12, tidak berdosa. Bagi orang yang bersabar sampai hari ke-13 juga tidak berdosa. Liman kanggene wong sing ittaqa, bertakwa dumateng Allah Ta'ala. Kemudian nanti akan dibahas apa makna takwa di dalam 5 nittaqa ini.
Wattaqullaha lan taqwa sliramu kabeh ing Allah. Ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa dosa itu ditiadakan dari bagi hamba yang bertakwa, Allah Ta'ala memerintahkan agar kita bertakwa, agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, faktor yang dengannya kita ini kan diperintahkan bertakwa. Piye cupae awake dhewe enteng ngayahi ketakwaan? Allah Ta'ala dawuh wa'lamu lan ngertenono anakum sak temene sliramu kabeh ilaihi namung dumateng Allah iku tuhsyaruna bakal kagiring, bakal kabalekne, bakal kamintai pertanggung jawaban. Karena bagi mereka yang sadar hal tersebut, maka menjalani ketakwaan itu mudah baginya, bukanlah sesuatu yang berat. Saya ulang lagi, mengetahui akibat di akhirat bahwa kita akan kembali kepada Allah dan bahwa Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas semua apa yang kita kerjakan dan amalkan, itulah diantara faktor yang memudahkan bagi kita untuk menjalani ketakwaan. Dikatakan di sini ya'muru ta'ala, ya'muru perintah sapa ta'ala, Allah Ta'ala bizikrihi supaya mengingat Allah, supaya berzikir dumateng Allah fil ayyami al ma'dudat wonten ing dina-dina ingkang berbilang. Bisa dilihat footnote di bawah, sumiyat diarani ma'dudatin berbilang likillatihinna mergo ora akeh. Artinya karena sedikit maka memungkinkan untuk dihitung. Ketika memungkinkan untuk dihitung maka dikatakan berbilang. Mengingatlah Allah pada hari-hari berbilang, likillatihinna. Kaqaulihi ta'ala kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Yusuf. Wonten ing surat Yusuf menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh. Dawuhipun Allah Ta'ala, ya, dawuhipun Allah Ta'ala wa syarauhu bithamani, wa syarauhu, kita ulang malih, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin. Mereka membeli Nabi Yusuf bithamani bakhsin kelawan rego sing murah, ya, darahima ma'dudatin beberapa dirham saja, ya, wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka di dalamnya termasuk orang yang tidak membutuhkan. Wong iki ora butuh, dituku pira ya monggo daripada dadak nggawa mulih. Demikian. Jadi kita ulang lagi, kalimat ma'dudah dinamai hari tersebut sebagai ayamin ma'dudah. Kenapa? Karena sedikitnya, tidak banyak, ya, seperti firman Allah darahima ma'dudatin, beberapa dinar yang sedikit saja bilangannya. Surat Yusuf ayat 20. Wal ayyamul ma'lumat, di sana ada ayyamun ma'dudat, di sana ayyamun ma'lumat. Dan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di keduanya, baik ayyamin ma'dudat ataupun ayyamin ma'lumat. Apa yang dimaksudkan ayyamin ma'lumat? Asyru Dzulhijjah, sedasa dinten saking wulan Dzulhijjah, akhiruhunna sing terakhire yaumun nahri, hari an-nahar. Kapan hari nahar? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagian dari ulama
Ada yang mengatakan beda antara ayyamu ma'dudat dan ayyamin ma'lumat. Adapun ayyamin ma'lumat maka dia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan terakhirnya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah yang dia adalah yaitu Yaumun Nahar, hari penyembelihan, Yaumul Idul Adha. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, lan menika dawuhipun kata-katahipun saking ahli ilmu. Artinya kebanyakan ahli ilmu membedakan antara ayamin maklumat dan ayamin ma'dudat. Adapun ayamin ma'dudat yang dimaksudkan adalah nanti dibahas ayyamut tasyriq ats-tsalaats, hari-hari tasyrik yang 3. Adapun ayamin maklumat, jumhur ulama mengatakan dia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Diawali tanggal 1, diakhiri tanggal ke-10-nya. Wa ruwiyalan kariwayataken an Ibnu Abbasin saking Abdullah bin Abbas. Al maklumat sing diarani yaumin maklumat, ayamin maklumat, ya kata Ibnu Abbas dikatakan di situ yaitu yang disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 28. Ayat Haji surat ayat 28, surat Haji ayat 28. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka mengingat Allah Ta'ala di hari-hari yang sudah diketahui. Ya, kalau ayamin ma'dudat di ayat yang telah kita baca tadi, yaitu ya wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, surat Al-Baqarah ayat 203. Nah, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tentang ayamin ma'lumat, yaumun nahri inggih menika tanggal 10 bulan Dzulhijjah, yaumun nahr, Idul Adha. Wa yaumani ba'dahu, lan kalih dinten sabibaripun. Ya, inilah pendapatnya Abdullah bin Abbas bahwa ayamin maklumat adalah hari An-Nahr tanggal 10 bulan Dzulhijjah ditambah 2 hari setelahnya. Wal ma'dudat, adapun ma'dudat ayyamut tasyrik inggih menika hari tasyrik, hari tasyrik yang 3. Jadi sebagian dari ayamin ma'dudat masuk dalam ayamin maklumat, yaitu tanggal 11 dan tanggal 12. Ya, sehingga maaf sebagian dari ulama ada yang berpendapat bahwa penyembelihan itu hanya sampai tanggal 12 bulan Dzulhijjah saja. Berangkatnya dari pendapatnya Abdullah bin Abbas ini. Wa an aliyin, lan saking sahabat Ali qol panjenenganipun dawuh, al ma'lumat yaumun nahri wa salasati ayyamin ba'dahu. Sahabat Ali bin Abi Thalib paling dawuh yang dikatakan al ma'lumat, ya, yang dikatakan apa? Al ma'lumat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Hajj. Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat amala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Menyatakan perintah untuk berzikir kepada Allah atas binatang-binatang ternak yang Allah Ta'ala berikan anugerah di hari-hari yang sudah diketahui. Ali bin Abi Thalib mengatakan di sini yaumun nahri
tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wa salasatu ayyamin, ya, dan 3 hari ba'dahu setelahnya. Sehingga di sini tidak dibedakan antara 3 hari tasyrik satu sama lainnya. Adapun pendapat yang kedua tadi membedakan antara 3 hari tasyrik, di mana hari penyembelihan adalah hari nakhar ditambah 2 hari tasyrik. Adapun di sini tidak. Artinya hari penyembelihan adalah hari tanggal 10 bulan Dzulhijjah ditambah 3 hari setelahnya. Maknanya yaumut tasyrik semuanya adalah yaumuz zabihin. Ya, hari tasyrik semuanya adalah hari penyembelihan. Wallahu taala alam. Wa qala Atha, lan dawuh sapa Atha bin Rabah, an Ibni Abbas, saking Abdullah bin Abbas. Artinya di sini ada riwayat lain dari Abdullah bin Abbas. Al ma'lumat yauma Arafata wa yauman nahri wa ayyamit tasyrik. Yang dikatakan al-ma'lumat agar kita mengingat Allah Ta'ala di hari-hari yang sudah diketahui, yaumu Arafah, yaitu hari Arafah, tanggal pinten? Tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wa yaumun nahri, dan hari an-nahr, tanggal berapa? 10. Wa ayyamit tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Ini yang dibawakan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Tafsir. Wa qala Muhammad bin Ka'ab, dawuh sapa Muhammad bin Ka'ab, huma syai'un wahid, bahwa tidak ada beda antara ayamin ma'dudat dan ayamin ma'lumat. Sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan agar kita berzikir kepadanya di keduanya. Di mana? Baik di ayamin ma'dudat, sebagaimana di ayat surat Al-Baqarah yang kita bahas sekarang, juga Allah Ta'ala memerintahkan untuk berzikir kepadanya di ayamin ma'lumat, di surat Al-Hajj yang telah kita bacakan. Sehingga Muhammad bin Ka'ab mengatakan huma syai'un wahid, keduanya adalah sama. Wahiyalan utawi dheweke iku ayyamut tasyrik, adalah hari-hari tasyrik. Yang 3 tentunya 11, 12, 13. 11, 12, 13. Ya. Nah, waruya lan dipun riwayataken an Nusyaibah, saking Nusyaibah, an Nabisyata, saking Nabisyah al-Hudali qol, panjenengan pun dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW dawuh ayyamut tasyrik, ini dalil yang mendasari bahwa ayyamu maklumat dan ayyamun ma'dudat sama, yaitu dawuhkeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Perhatikan, ayyamu tasyrik hari-hari tasyrik, ayyamu aklin waktu untuk makan, wa syurbin lan waktu untuk minum. Boleh puasa? Tidak dibolehkan, kecuali bagi mereka yang memiliki kewajiban kafarah. Maaf, bagi mereka yang memiliki kewajiban menggantikan al-hadyu dalam ritual hajinya, maka mereka dibolehkan untuk berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut, tanggal 11, 12, 13. Seperti firman Allah Ta'ala, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Bagi mereka yang hajinya tamattu atau kiron, lalu ia tidak mendapatkan sembelihan, atau dalam tanda kutip mendapatkan sembelihan rumangsane wis tuku keplek ning sing ditukoni, dihubungi temu Pak Toyo amblas. Sing penting aku tuku wedhus wae. Kakean bakul wedhus model ngono, ora duwe wedhus wae, duwe ekor keplek. Dijanjikan iso mbeleh dhewe, ning dijanjikan jamaah kene dijanjikan, jamaah kono dijanjikan, si Suto dijanjikan, si Noyo dijanjikan. Wedhus mek 5, keplek enek 2.000. Mungkin ngono ki enek lho Kang, mulane tak omongne saiki. Sementara duit sangu balen teko Depak ya wis entek.
Sementara utang lah sak rombongan padha kenek. Sing diutangi sapa? Gek urung enek wong sing dikenal ning kono. Gek bahasamu sampean ya ora iso. Maka kita ulang lagi, mereka yang dalam kondisi demikian boleh untuk berpuasa. Kapan berpuasa? Di hari tasyrik. Dan ini adalah perbedaan yang benar, bahwa orang yang memiliki tanggungan puasa sebab dam yang harus ditumpahkan lalu ia tidak mampu, boleh melaksanakan puasanya di 3 hari tasyrik, karena itulah hari haji. Karena setelah 13 bukan hari haji lagi. Beda halnya dengan orang yang ingin melaksanakan qadha puasa wajib. Lah kae sing dalam rangka mergo ora wedhus oleh puasa 3 dina hukume wajib. Aku qadha ya umur Ramadan kan ya wajib. Mumpung neng kene daripada engko mulih nyaure, penak neng kene tak nyaur. Boleh atau tidak boleh? Tidak dibolehkan. Orang yang mengqadha puasa Ramadan di hari tasyrik, walaupun ia termasuk orang yang haji, tidak dibolehkan. Namun dibolehkan melaksanakan puasa di 3 hari tasyrik bagi mereka yang tidak mendapatkan sembelihan, bagi mereka yang hajinya tamattu atau qiran, karena itulah 3 hari haji yang memungkinkan baginya untuk melaksanakan puasa di dalamnya, seperti firman Allah, fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, berpuasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang, maksudnya pulang ke tanah air. Dan anane aku cerita ngono kuwi sebabe aku ki duwe tangga ya kanca ya dulur sak jamaah ngalami dhewe. Lah niki pripun niki tiyange ra nek dihubungi. Kula telepon selalu dipateni. Lah lebih lek sing nelpon kula sing telepon kula lekas ngomongne wedhus ya langsung mati. Dan tidak bisa dihubungi lagi. Maka orang seperti itu maka boleh baginya untuk berpuasa di 3 hari tasyrik itu. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Kemudian ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Karena aklin wa syurbin tadi kita sampaikan enggak boleh berpuasa. Wa zikrillah, lan hari-hari untuk zikrullah. Dan hadis inilah yang mendasari perkataan siapa tadi? Muhammad bin Ka'ab, bahwa ayyamu ma'dudat dan ayyamun ma'lumat sama. Kenapa? Di keduanya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, dan di hadis ini dinyatakan bahwa hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, hari berzikir. Berarti yang dimaksudkan ma'dudat dan maklumat adalah hari tasyrik. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wahiyalan utawi dheweke iku ayyamu tasyriqi. Kembali ke atas. Wahiyalan utawi dheweke ayyamun ma'dudat, semanten ugi ayamin maklumat. Ma'dudat di surat Al-Baqarah yang kita bahas, maklumat di surat Al-Hajj. Iku ayyamut tasyriqi, yaumut tasyrik ats-tsalatsati ingkang 3 ba'dal Id, inggih menika setelah hari raya Idul Adha. Kenapa disebutkan dan dikhususkan penyebutannya? Bahkan Allah menyatakan dengan ayamin ma'dudat di surat Al-Hajj, ayamin ma'lumat, bagi mereka yang berpendapat bahwa keduanya adalah sama. Lima ziyatiha, sebab keistimewaane dino tasyrik niku wau, wa syarafihalan kemuliaane, dia itu istimewa sehingga perlu disisihkan dalam penyebutannya. Dia itu mulia sehingga perlu disyariatkan ibadah yang mulia di dalamnya. Termasuk ibadah yang mulia di dalamnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala adalah yang termulia sehingga mengingatnya adalah semulia-mulianya amalan.
Wa kaunu baqiyati ahkamil manasiki, wa kaunan keberadaan baqiyati sebagian atau yang tersisa ahkamil manasiki saking hukum-hukum manasik. Yang dimaksudkan manasik adalah amaliyah haji dan umroh. Maaf, amaliyah haji. Yang dimaksudkan manasik adalah amaliyah haji. Iku tuf'alu biha, tuf'alu dipun laksanakaken biha wonten ing wekdal niku wau. Di waktu apa? 3 hari tasyrik, yaitu mulai dari mabit di Mina, yang kedua mulai dari lempar jumrah, ula, wusta dan aqabah di masing-masing harinya. Wali kauniha lan wali kaunin nas lan sebab keberadaane menungso iku adyafun lillah, adyafan lillah, dados tetamunipun Allah fiha wonten ing dina-dina niku wau. Artinya mereka yang menginap di Mina seakan-akan mereka adalah tetamu Allah, seakan-akan mereka adalah tetamu Allah. Ya, tentunya seorang tuan rumah tidaklah memilih untuk tamunya kecuali untuk hari-harimu liya, begitu dan seterusnya. Walihada krono iku hurima dipun haramaken siamuha berpuasa. Demikian juga lek sampean butuh ati bermertamu, aja sampai mertamu sing dadi klambi dan juga hiasanmu puasa. Demikian juga sebaliknya. Apabila kamu punya tamu aja sampai sing tok nggih suguhan posomu. Ini keliru. Lah aku sempatku poso saiki to. Yo lek sempatmu poso saiki ya omahmu tutupen, ora usah buka pintu, open house menerima tamu. Monggo Pak, kula tasik poso. Alah, poso tok suguh nih. Fali zikri fiha, zikir ing dalam hari-hari tersebut maziyatun memiliki keistimewaan. Laisat ora ono li ghairiha kanggene dina-dina liyane. Kenapa? Karena di ayat yang kita bahas surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Lalu di surat Al-Haji Allah taala berfirman, surat Al-Haji Allah berfirman, "Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Ketika Allah Ta'ala menyebutkan zikir di hari-hari tersebut, berarti zikir itu di hari-hari itu memiliki keutamaan tersendiri. Sehingga sesuatu yang dianjurkan bagi jamaah haji ketika di hari-hari tersebut, jangan memperbanyak shopping, jangan memperbanyak selfie, karena nyun sewu ya, di depan tempat lempar jumrah itu biasanya banyak sekali orang-orang Rusia jualan, orang-orang Malaysia jualan, orang-orang Thailand jualan, orang manapun jualan. Gone ning kono kuwi mang. Ya, maka jangan demikian. Tapi perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jangan juga banyak mengingat tentang makanan. Ya. Karena apa? Karena di tenda-tenda itu yang dibahas tentang makanan saja dan seterusnya. Ini sering kita dapatkan. Bahkan kita pernah mendapati mereka berebut pop mie di hari-hari tersebut. Maka ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Bahkan nenek sing duduhne cetile di hari tersebut, demi Allah pop mie ora halal dilek, la ilaha illallah. Ya kok enek kalimat ngono. Cetilmu kok nemen-men. Apa ndak kau lihat orang-orang mereka, orang-orang Saudi ketika mereka memberikan apa yang mereka berikan, sedekahkan apa yang mereka sedekahkan, lek sedekah ora megur sak kresek rong kresek, sak konten dibuka berarti sawane. Kono sing kenek. Begitu dan seterusnya. Ya, kita teruskan. Ya. Walihada krana iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun paring dawuh, dawuhipun Kanjeng Nabi, ayyamu tasyrik, hari tasyrik iku ayyamu aklin wa syurbin, hari makan, hari minum. Karenanya enggak boleh puasa.
wa dzikrillah lan dina waktu untuk berzikir kepada Allah. Lihat di bawah rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya fis siyam, dalam kitab siyam bab tahrimu shaumi ayami tasyrik, haramnya berpuasa di hari-hari tasyrik. Kecuali bagi siapa tadi? Bagi orang yang tidak mendapatkan al-hadyu ketika dia hajinya adalah haji tamattu atau qiran, maka dia dibolehkan untuk berpuasa di 3 hari tersebut. Walaupun ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk mendahulukan puasa sebelum pelaksanaan hajinya, sehingga mereka melaksanakan puasa di tanggal 7, 8 dan 9. 7, 8 dan 9. Adapun tanggal 10 karena keagungan hari Idul Adha maka tidak dibolehkan berpuasa di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Akan tetapi pendapat yang mengatakan yang dimaksudkan dengan ayyamut tasyrik, ayyamul hajj, hari-hari haji yang disyariatkan untuk berpuasa bagi mereka yang tidak mendapatkan sembelihan adalah hari tasyrik. Kenapa demikian? Karena ia tidak bisa dipastikan tidak mendapatkan al-hajju kecuali setelah lewat waktunya. Tanggal 7 arepe poso, ya sapa ngerti tanggal 7 ujug-ujug enek rezeki kleyang kikang gitu wedhus. Mungkin apa mungkin? Mungkin. Ya. Sehingga jangan pesimis. Kita ulang lagi, yang rajih dalam masalah ini, berpuasa bagi mereka yang tidak mendapatkan kambing adalah di tanggal 11, 12, 13. Wallahu ta'ala alam, yaitu hari tasyrik. Nah, wa yadkhululan masuk fi zikrillah, dalam kategori zikrullah yang diperintahkan wonten ing ayat kalau wau ya, zikruhu inda ramyil jimar, zikir dumateng Allah Ta'ala ketika melempar jumrah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar di setiap lemparan, di setiap lemparan. Wallahu ta'ala alam. Wa indal dzabhi, dan ketika menyembelih, ketika menyembelih disyariatkan untuk berzikir dengan bismillahi Allahu Akbar. Ya, demikian. Wa dzikrul muqayyad, uki zikir-zikir yang sudah ditentukan dengan waktu, inggih menika akibal faraid, zikir-zikir yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Ini lebih diperintahkan lagi. Bahkan qala ba'dul ulama, sebagian saking ulama ndawuhaken innahu yustahabbu fiha at-takbirul mutlaq. Innahu sak temene yustahabbu dipun sunahaken fiha wonten ing hari-hari makdudat iku at-takbirul mutlak, takbir secara mutlak. Apa maknanya mutlak? Yang tidak diikat dan tidak ditentukan dengan timing atau waktu. Apa maksudnya? Yo isu. Apa maksudnya? Yo awan. Apa maksudnya? Yo sore. Apa maksudnya? Yo bengi. Apa maksudnya? Kapan saja. Jadi hari Mina adalah hari zikir, di mana disyariatkan di dalamnya berzikir dan tidak dikhususkan setelah sholat fardu, tidak dikhususkan pada waktu lempar jumrah saja, tidak dikhususkan pada waktu menyembelih, namun all time-nya dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Wallahu ta'ala alam. Dan satu yang perlu diketahui, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika di hari tasyrik di Mina, beliau melaksanakan sholat 5 waktu dengan qashar dan masing-masing pada waktu
waktunya. Kenapa? Agar durasi zikir itu lebih banyak. Kenapa? Dan demikianlah yang dianjurkan. Kenapa? Karena secara asal bahwa semua ibadah sholat itu afdolnya adalah dilaksanakan di waktunya masing-masing. Jalan lagi, karena sholat 5 waktu itu yang afdolnya adalah dilaksanakan di waktu masing-masing. Kecuali di 2 tempat, maka menjamak 2 sholat dalam 1 waktu adalah merupakan manasik dari manasik haji. Pertama, antara zuhur dan asar tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bagian dari manasik haji. Kemudian yang kedua, antara maghrib dan isya di Muzdalifah dengan jamak takhir. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Atau sudah waktunya azan atau belum? Sudah, silahkan azan dulu. Kita teruskan.
Tadi kita sampaikan qala ba'dul ulama, sebagian saking ulama ndawahaken innahu sak temeni yustahabu dipun sunahaken fiha ing dalam ayamin ma'dudat dan ayamin maklumat. Yang keduanya apa maksudnya? Ayamut tasyrik, at-takbirul mutlak, takbir ingkang mutlak. Apa maknanya takbir yang mutlak? Takbir yang tidak ditentukan waktunya. Karo ngenteni ning WC sing dawane wong 20. Nggih ta? 20 ya apik, kadang 30 barang antrine. Ya. Lah nyapa wong sakmono mbehane jedinge mek pira? Arep dijeding bangun jeding akeh lho nyapa mek gerong telung dina. Dipakainya ya hanya 3 hari itu. Saiki nganggur lah pengen nginep kono piye? Di Arafah juga begitu, dipakainya hanya timing Arafah saja. Di Musdalifah juga begitu. Sehingga WC-WC-nya adalah WC-WC yang begitu. Yang di Mina mungkin agak lebih bagus, agak permanen, tapi tampungannya juga tidak permanen. Setelah itu buang begitu dan seterusnya, ya. Sehingga jumlah WC-nya sedemikian terbatasnya. Saya ulang lagi, sambil menunggu ngantri bertakbir. Kita ulang lagi, sambil berangkat untuk jumroh bertakbir. Saya ulang lagi, sambil pulang bertakbir. Saya ulang lagi, sambil ngantri makanan di piring bertakbir. Ya, begitu dan seterusnya. Sambil menunggu jamaah bertakbir, setelahnya bertakbir. Kita ulang lagi, disyariatkan bertakbir di hari-hari tersebut secara mutlak. Apa makna mutlak? Tidak muqayyad. Apa artinya tidak muqayyad? Tidak ditentukan dengan timing dan tidak ditentukan dengan perbuatan. Misalkan perbuatan setelah sholat, misalkan perbuatan ketika lempar jumroh, misalkan perbuatan ketika menyembelih, begitu dan seterusnya. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari-hari dikhususkan untuk berzikir. Walaisa bibaidin, lan pendapat meniko laisa bibaidin, tidak jauh. Apa maknanya tidak jauh? Tidak jauh dari kebenaran. Kenapa? Berarti kan seksama sabda Rasulullah, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Ada ketentuan harinya? Ada ketentuan waktunya? Ada ketentuan sebabnya? Tidak, sebabnya hanya hari. Artinya di hari tersebut full dengan tanpa harus ditentukan dengan waktu sholat 5 waktu, waktu melempar, waktu menyembelih, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Lalu diterangkan setelahnya, faman mongko sapane wonge ta'ajjala, sing tergesa-gesa, fi yaumaini ing dalam rong dina, ai maksudipun kharaja piyambake medal min saking Mina, wa nafara lan dheweke budal minha saking Mina qabla ghurubi syamsi al-yaumi tsani, qabla saderenge ghurubi tenggelamne syamsi matahari al-yaumi tsani, hari yang kedua. Apa yang dimaksudkan hari kedua? Hari kedua hari tasyrik. Jadi barang siapa yang meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari hari kedua hari tasyrik, inilah dikatakan ta'ajjala fi yaumaini, tergesa-gesa kesusu ing dalam rong dina. Ada footnote di 3 di bawah, waman lan sapane wonge lam yang fir, sing urung budal meninggalkan Mina hatta sainggane ghorobat meslub tenggelam asyamsu matahari itu, fa alaihi mongko wajibun ing atase dheweke. Apa artinya fa alaihi? Wajibun ing atase dheweke an yabida, supaya nginep malih hatta sainggane yarmia dheweke melempar
al yaumas salisa di hari yang ketiga, summa sak banjure yanfiru boleh dia tinggalkan Mina. Jadi kita ulang lagi, kapan dia boleh meninggalkan Mina dan tidak berdosa? Ketika ia meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari di hari yang ke-12. Kok ia masih di Mina dan perbatasannya sementara matahari sudah tenggelam mislup, maka dia harus tetap berada di Mina sampai dia lempar jumrah. Nah, kapan mulai waktu lempar jumrah? Ketika tergelincirnya matahari waktu zuhur, itulah awal lempar jumrah. Wallahu ta'ala alam. Fala isma alaihi, fala mongko ora isma dosa alaihi ngatasi dhewe. Artinya orang yang tergesa-gesa sehingga ia tinggalkan Mina sebelum tenggelam matahari tanggal 12, enggak apa-apa. Wa man lan sapane wonge ta'akhara sing mundur bian ingin to bata dheweke nginep biha wonten ing Mina malih Lailatul Tsalis di hari yang ke-13, di malam yang ke-13. Ingat, menginap di malam ke-13 tidak wajib bagi mereka yang mampu meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari tanggal 12. Namun bila ia tidak mampu meninggalkan Mina sebelum tenggelamnya matahari di hari 12, maka dia wajib menginap di Mina. Wallahu ta'ala alam. Wa rama minal ghadi, wa rama lan dhewe nglempar jumrah minal ghadi hari esoknya. Tanggal berapa? 13. Ula wusta aqabah. Ula wusta aqabah. Lalu dikatakan di sini, fala isma alai, mongko ora ana dosa ing atase dheweke. Lihat footnote di bawah, apa yang dimaksudkan mereka yang meninggalkan Mina di malam yang ke-13 ketika ia sudah mampu meninggalkannya sebelum tenggelamnya matahari tidak berdosa. Dikatakan di sini, waruhi solan dipun paringi keringanan. Ingat, walaupun secara asalnya hukumnya wajib, namun syariat ini datang dari Zat yang Maha Rahim, dan syariat ini ciri-cirinya adalah longgar sehingga memberi dispensasi untuk meninggalkan kewajiban itu bagi mereka-mereka yang punya uzur. Punya apa? Uzur. Perhatikan di sini. Waruhi solan dipun paringi keringanan fitarkil baitu tati ing dalem meninggalkan nginep. Nginep di mana? Mina. Li ru'atil ibili kangge penggembala unta. Bab nyuwun sewu, gembala unta ini ora iso diwakil nih. Sebab unta niku wis kadung akrab, wis kadung judu karo penggembalane, ora iso diganteni wong liya. Jare sapa? Ya jarene tukang penggembala unta. Aku urung tahu ae marai. Ya, demikian. An fil baitu tati ing dalem nginep an Mina saking Mina. Yarmuna, bagaimana cara mereka melempar? Perhatikan, yarmuna carane bagi siapa? Penggembala unta. Yarmuna mereka melempar yauman nahri di hari tanggal 10. Summa sak banjure yarmuna al-ghadat ya wa min ba'dil ghadi liyaumaini. Ya. Nah, jadi orang yang melempar, orang yang dalam keadaan sebagai penggembala unta ini diberi dispensasi dan keringanan. Nanya bahwa penggayane ora iso ditinggal. Ya.
Diberi keringanan, bagaimana caranya mereka melempar kalau begitu? Dikatakan di sini, yarmuna, mereka melempar yauman nahri di tanggal 10 Zulhijjah, di hari Idul Adha. Summa, kemudian yarmunal ghadat, ya, wa min ba'dil ghad liyaumaini, ya. Kemudian mereka yarmunal ghadat, mereka melempar setelahnya, wa mim ba'dil ghad, dan besok lusanya, begitu ya, liyaumaini, untuk 2 hari. Artinya bisa diringkes dia. Tsumma yarmuna yauman nafar, kemudian mereka melempar di hari ketika mereka meninggalkan Mina tersebut. Ya, mereka datangnya waktu siang, kemudian kembali ke tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Inilah keringanan di dalam menginap di Mina bagi pihak-pihak khusus, mereka-mereka yang beruzur, gegara mereka para penggembala. Dan mereka juga dibolehkan ketika wukuf untuk tidak berwukuf di siang hari, berwukuf di malam hari misalkan. Wa hadza lan menika iku takhfifun, keringanan, minallahi saking Allah, ala ibadihi ngatasé kawulane, fi ing dalem ibahati, kebolehan, kilal amroini, 2 perkara tersebut. Apa yang dibolehkan? Baik meninggalkan Mina tanggal 12 bagi orang yang tergesa-gesa, atau baik mereka tetap berdiam di Mina sampai tanggal 13, atau kita tambahkan tadi, bagi para penggembala tidak menginap di Mina gegara urusan di rumahnya. Nah, walakin yang tetapi minal maklum, termasuk perkawis ingkang dipun ngerteni, anahu sak temene idza arikalani, ubiha dipun parengaken kilal amraini, masing-masing dari 2 perkara, fal mutaakhiru, mongko sing akhir iku afdalu, tentune luweh utama. Lah nyapa? Li annahu, sebab dheweke iku aktsarul luweh akeh apane ibadatan gone ibadah. Jadi ibadah dari sini tamyiz. Jadi orang yang menginap di Mina sampai tanggal malam 13 sehingga ia melempar jumroh tanggal 13, maka pahalanya lebih besar dan amalnya lebih utama. Kenapa? Ibadahnya lebih banyak, volumenya tentunya akan lebih banyak nilainya di sisi Allah Ta'ala, apabila yang mendasari masing-masingnya adalah ketakwaan kepada Allah. Kemudian dikatakan di sini, walamalan arikalane kana ono nafyul haraji, peniadaan dosa menika. Qad yufhamu, kadang kafahami minhu saking peniadaan dosa. Al haraju fi dzalikal madzkur wa fi ghairihi, ya, al haraju dosa fi dzalikal madzkur, di dalam apa yang disebutkan, wa fi ghairihi, lan ing dalam liyane. Wal hasil, sementara annal haraja sak temene dosa al manfiyun ditiadakan anil mutaqaddim, dari apa yang terdahulu. Apa yang terdahulu? Meninggalkan Mina tanggal 12. Wal mutaakhir, dan orang yang tetap berada di Mina sampai tanggal 13. Faqat saja qayyadahu, dipun tentoaken biqaulihi, kelawan dawuhipun Allah Ta'ala, limanit taqa, artinya tidak berdosa bagi siapa? Yang mendahulukan atau yang mengakhirkan,
bagi mereka-mereka yang bertakwa. Perhatikan footnote di bawah. Apa maksudnya bagi orang yang bertakwa? Di bawah dinyatakan liman kanggene wong ittaqa sing bertakwa atau menjauhi ayyusiba fi haji ing ento terjadi ing dalam haji ini pun syai'an sesuatu nahahullah ingkang Allah Ta'ala melarang anhu darinya. Jadi makna bahwa tidak berdosa bagi orang yang bertakwa adalah tidak berdosa bagi orang yang bertakwa kepada Allah dengan benar-benar berhati-hati di dalam hajinya. Ojo sampai ing dalam hajinya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga walaupun dia ngejok nih, walaupun dia ngundur nih, ora apa. Kenapa? Ngejok nih, ngundur nih, niku oleh. Nglakoni barang sing oleh ya ora dosa. Ya, demikian. Kama qala ta'ala kados daipun kama qala sallallahu alaihi wasallam kados daipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus walam yafsuq. Jadi dua hal ini ada yang dilarang. Apa itu rafas? Semua amalan atau ucapan yang kaitannya dengan perut ke bawah itulah rafas. Nggak kok kaji sing diomongne panggah wanita Turki sing mungur-mungur lan mongor-mongor. Nah, ini indikasinya membahayakan. Indikasinya apa? Membahayakan. Ya, demikian. Atau haji sing diomongne wong Mesir sing nyaimblak. Nah, ini juga indikasi hajinya membahayakan. Kenapa? Nabi dawuh man hajja walam yarfus walam yafsuk. Ya napa janjinipun roja'a dheweke bakal balik kayaumin padha karo dinane waladathu ummuhu dheweke dilarne karo mboke. Artosipun dosane resik gasik ora ana sisane. Qala Ibnu Mas'ud dawuh sapa Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali innama angin pestine ju'ilat dipun dadosaken maghfiratudz dzunubi ampunan dosa liman ittaqa kanggene wong sing bertakwa fi hajihi ing dalam hajine wa fi riwayatil kalbi an Ibnu Abbas, artinya dijadikan ampunan itu dan tidak ada dosa adalah bagi hamba yang bertakwa di dalam hajinya. Artinya di dalam ayat tersebut makna limanittaqo adalah orang yang bertakwa di dalam seluruh amaliyah hajinya, sehingga apapun yang diperintahkan dilaksanakan, apapun yang dilarang dihindari. Itulah bertakwa di dalam haji. Wa fi riwayatil kalbi wonten riwayat al-kalbi an Ibnu Abbas saking Abdullah bin Abbas ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarjuna min Quran khabrul ummah maknahu artosipun limanittaqo kanggene wong sing bertakwa. Maksudipun apa? As-saida, orang yang meninggalkan as-saida berburu. Di sini penjelasan lain bahwa limanittaqo maknanya orang yang menghindari as-saida berburu. La yakhillu lahu ora halal kang gini dheweke ayaktula saidan untuk membunuh buruan hatta sainggane yakhlua dheweke metu ayamat tasrik saking dina-dina tasrik. Ini penafsiran lain dari Abdullah bin Abbas. Kalau tadi dikatakan bertakwa dalam hajinya, maka tidak akan berdosa dan dia diampuni oleh Allah Ta'ala. Penafsiran yang lain yang dimaksudkan bertakwa adalah meninggalkan berburu di hari-hari haji sehingga keluar dari hari tasyrik. Wa qala Abul Aliyah, ini penafsiran lain.
yang terakhir dari penafsiran limanit taqa. Wa qala Abul Aliyah, dawuh sapa Imam Abul Aliyah, zahaba aimmatun, berpendapat sapa para imam, annat tuqa, sak temene takwa nggih, fima baqiya min umrihi, fima ing dalem apa baqiya sing tersisa min umrihi saking umure. Dados ciri-ciri nilai hajine niku mabrur, kacatet ampunan dari Allah, resik sik gasi apabila di apa yang tersisa dari waktunya, walaupun wis ndase topinan putih masih bertakwa kepada Allah. Lah kok mulai hajimu ndak mursale, maka teranjamin akan mendapatkan ampunan apa ndak? Ya tentunya tidak. Dan tentunya penafsiran ini adalah penafsiran yang lebih benar, bahwa yang dimaksudkan dengan limanit taqa yang mereka tidak akan memikul dosa adalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah di sisa-sisa umur yang masih tersisa setelah ia melaksanakan hajinya. Karena di antara tanda dan ciri-ciri haji mabrur adalah ketundukan hamba kepada Allah dan keseriusan ia dalam beribadah kepadanya sepulang dari hajinya. Lah kok mulai haji jarine salatku wis punjul. Napa punjul? Turah. Lah aku lho ning Madinah sak salat ping 1000 gitu. Ning Mekah sak salat ping 100.000. Aku ki turah lho salatku. Dadi ning omah ketobyang ora perlu salat. Apakah ini termasuk mereka yang terjamin liman bahwasanya dia akan mendapatkan ampunan? Fala junaha alaihi liman ittaqa, tentu jawabannya tidak. Sehingga penafsiran terakhir inilah penafsiran yang paling mendekati kepada kebenaran, bahwa dia terjamin ampunan dari Allah bagi mereka-mereka yang di sisa-sisa umur. Mbah karek pirang dina nggih awake dhewe niku umure ra roh ta ya. Ya, bahwa ia masih bertakwa kepada Allah taala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi umur kita yang masih tersisa. Sebagaimana detik ini Allah hadirkan kita di majelis ilmu, mudah-mudahan apa yang masih dan masih ada dari waktu kita juga tidak jauh beda. Apa maksud jauh tidak jauh beda? Lek enek ngaji apa enggak sregep, ora sregep nyambut gawe tok. Ora sregep nyambut gawe tok. Jarine urip iki kudu gemi, kudu setiti, kudu ngati-ngati. Bondone apa? Sregep. Lah gemi lek ora sregep sing digemeni apane? Setiti lek ora sregep sing disetiti apane? Ngati-ngati lek ora sregep sing dingati-ngati apane? Ora enek apa-apane arti ngati-ngati. Ya, tapi ingat, kesergepan kita bukan hanya dalam masalah itu, namun di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mereka yang terjamin mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala setelah kepulangannya dari haji adalah mereka yang masih tetap bertakwa kepada Allah, kontinuitas di dalamnya di sisa-sisa umur yang masih ada. Dan ini adalah merupakan termasuk tanda dari tanda-tanda diterimanya kebaikan, yaitu munculnya amal-amal kebaikan setelahnya. Kita teruskan. Ai maksudipun ittaqallaha, piyambake bertakwa dumateng Allah fi jami'i umuri, ing dalam sedaya perkarane, wa ahwalil haji, lan ing dalam keadaan hajinya. Faman mongko sapane wonge ittaqallaha sing bertakwa dumateng Allah fi kulli syai'in, ing dalam segala sesuatu, segala keadaan, segala tempat, ya. Hasola mongko bakal nggayuh lahu kang gini dheweke nafyul kharaj, hilangnya dosa. Bagaimana ia berdosa? Lawang larangan itu dia tinggalkan. Bagaimana ia berdosa? Lawang perintah itu ia kerjakan. Karena orang yang tidak bertakwa kepada Allah rentan memikul dosa. Kenapa? Karena takwa maknanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Tidak bertakwa kepada Allah berarti terhadap perintah tidak dilaksanakan, maka ia berdosa meninggalkan wajib.
terhadap larangan, justru ia berjibaku berhamburan ke dalamnya, melaksanakan sesuatu yang dilarang juga berdosa. Adapun takwa adalah terhindar dari dosa tersebut. Dikatakan di sini, waman mongko sapane wong taqallah sing bertakwa dumateng Allah fi kulli syai'in dalam saben-saben sawiji-wiji, hasala mongko bakal gayu lahu kanggene dheweke nafil kharaj, ilangi dosa. Fi kulli syai'in dalam segala sesuatu. Kenapa? Ketika di rumah ia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ketika di kantor ia bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ketika neng pasar dia juga bertakwa kepada Allah. Kenapa? Ketika neng tengah kedoan dia juga bertakwa kepada Allah. Kenapa? Walaupun yang tengah perapatan dia juga bertakwa kepada Allah Ta'ala. Waman lan sapane wong ittaqau sing bertakwa dumateng Allah fi syai'in dalam sesuatu, duna syai'in selain yang lain. Maksudnya lek enek koncone ya bertakwa, lek ora enek sing nyawang ya mbuh kono. Lek ning negarane ya bertakwa, sajane mlipis, rada pantes dadi yai. Lek ning paran modele wong Surabayaan. Ya apa modele wong Surabayaan? Ya nglembur-nglembur barang, wayah salat ya lek ning omah ae lah dadi yai. Begitu dan seterusnya. Maka tidak seperti itu. Artinya dalam keadaan bagaimanapun, bersama siapapun, posisinya kayak gimana pun, ia tetap bertakwa kepada Allah. Perhatikan di sini, kanal jaza'u min jinsil amal. Kana ono al jaza'u piwales iku min jinsil amal, sepadan, senilai, setaraf dengan apa yang dia kerjakan. Terakhir dikatakan di sini wattaqullah. Setelah Allah Ta'ala menyatakan bahwa dosa itu tiada bagi hamba yang bertakwa, lalu Allah Ta'ala berfirman wattaqullah. Kalau anda bercita-cita bebas dari dosa, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jamin tidak adanya dosa bagi ahli takwa. Ya, bimtithali kelawan ngayahi nglaksanakaken awamirihi ing sedaya perintah Allah, wastinabi kan dininggalaken ma'asihi maksiat dumateng Allah. Inilah hakikat takwa, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya, wa alal mulan ngertenono anakum sak temene sliramu kabeh ilaihi namung dumateng Allah iku tuhsyarun bakal kagiring. Semua kita akan digiring kepada Allah dengan membawa amal saja. Harta yang kita tumpuk, apartemen yang kita tinggikan bangunannya, ya, kemudian pekerjaan yang sudah kita sebar luas jaringannya, semua itu tidak akan kita bawa. Nah, ya, demikian. Wa alamu annakum ilaihi tuhsyarun, kita dibangkitkan kepada Allah, digiring kepada Allah dalam posisi, dalam kondisi seperti kita terlahir. Perhatikan sabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satuhsyaruna yaumal qiyamati khufatan uratan ghurlan buhman. Innakum sak temene sliramu kabeh iku satuhsyaruna bakal kagiring yaumal qiyamati benjing teng dina kiamat. Khufatan kalian dalam keadaan nyeker. Napa niku nyeker? Ora sandalan. Walaupun sampai neng Indonesia sandalmu nggak pernah lepas dari namanya Homey and Pet. Ora tok gawa kuwi. Apa meneh sandalmu sandal pakonan mergo tibake ban. Ya, ngebot-ngeboti. Ya. Auratan dalam keadaan utuh. Apa itu utuh? Tidak berpakaian. Walaupun pakaianmu selalu serit, walaupun pakaianmu selalu kau hiasi dengan dasi, nggak akan kau bawa semua itu. Ya, ghurlan dalam keadaan belum bersunat. Walaupun kadang wis disunat, tapi lek nyunat gawe laser kok kurang mening disunat neh, cek mundak pantes jarene. Ngene ndak tok pantes nih. Ki sing nyawang sapa? Ya, buhman dalam keadaan buhman. Apa itu buhman?
la malalahu, orang nggawa bondo. Awake dhewe di akhirat dibangkitkan dalam keadaan kudu nggawa bondo. Alah, ora ndang teko ngene sampean. Ya, kita teruskan. Ya. Famujazikum mongko Allah taala bakal paring piwales ing sliramu kabeh bi amalikum kelawan amal sliramu kabeh. Bak di sini adalah sababiyah, di mana kita masing-masing kita enggak dapat dan tidak berhak apapun dari imbalan kecuali dengan sebab amal kita. Faman mongko sapane wonge ittaqahu sing bertakwa dumateng Allah wajada yakti bakal nemoni sapa dheweke jazaa'at taqwa, imbalan piwales ketakwaan indah ing ngarsane Allah. Tidak ada amal yang terbuang sia-sia. Tidak ada kebaikan yang hilang walaupun Anda sudah melupakan. Ya. Walaupun manusia tidak menyebut, Allah mencatat. Sama ninggal amal rasa dadak ngenteni ditulis menungso. Malaikat jelas nulis, Allah taala jelas nulis. Bahkan lek ora nek wong nyebut syukura, kowe ndak repot-repot ndelik ning ngamalmu. Ya, aja sampai ngamal lek ngamal golek wong sing iso ngetok-ngetokne. Lek ora iso ngetok-ngetokne ora usah dadak diwehi. Lha nyapa? Tak wae sakmono ora ngetok-ngetokne. Sing digoleki wong liya, aduh nyapa? Diwehi serepis ngene lambene teko ngendi-ngendi. Poh, aku lho karo Pak Imo diwehi serepis. La ilaha illallah. Ingat ketika tidak ada yang menyebutkan, mempublikasikan amal kita, syukur sampean. Lah nyapa sampean ndak usah repot ndelikne amal. Ya, karena betapa rentannya hati dari untuk hampusnya dan hilangnya amal ketika ujub itu ada. Ya, ketika menyebut-sebut kebaikan itu ada, begitu dan seterusnya. Ya, famujazikum mongko Allah taala bakal paring piwales ing sliramu kabeh bi amalikum faman mongko sapane wong ittaqau sing bertakwa dumateng Allah wajada yakti bakal nemoni sapa dheweke jazaa'at taqwa pembalasan piwales ketakwaan indah ngarsane Allah. Waman lan sapane wong lam yattaqi sing ora bertakwa dumateng Allah aqabahu Allah taala bakal paring piwales ing atase dhewe kanthi hukuman asyaddal uqubati berat-berate siksaan. Fal ilmu bil jaza. Perhatikan di sini. Fal ilmu bil jaza. Awake dhewe niki ngerteni apa sing bakal dadi piwalese awake dhewe iku min azamid dawai. Sebesar-besarnya pendorong litaqwallah agar kita takwa kepada Allah. Walidzalika krana menika hasa Allah taala menghimbau alal ilmi bidzalik untuk berilmu tentang itu. Bagaimana itu? Dengan firman-Nya wattaqullaha wa'lamu ngertenono anakum sak temene sampean iku ilahi dumateng Allah tuhsarun bakal kagiring bakal kaparingi piwales. Ketika kalian yakin seyakin-yakinnya sampean bakal dibalik nih yang Allah. Ketika sampean yakin seyakin-yakinnya bahwa Anda akan dapatkan imbalan apapun yang Anda kerjakan di sisinya, maka itulah faktor X yang paling kuat setelah taufik dari Allah sehingga hamba mampu menjalani ketakwaan dan ringan dirasa ketakwaan itu ia jalani walau harus berseberangan dengan apa yang ada di sekitarnya. Demikian mudah-mudahan Allah memberkahi waktu kita yang akan datang sebagaimana keberkahan itu senantiasa mengiringi kita sampai detik ini dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada seluruh kita istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.